Baik, perkenalkan nama saya Naomi Kese, saya mahasiswa Stika Mulia Lindo, program studi Sistem Informasi, Strata 1, semester 3, kelas A. Di sini saya akan memberikan materi sedikit tentang kejahatan IT di dunia maya. Baik, yang pertama, ada pengertian cybercrime. Secara umum, pengertian cybercrime adalah segala jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, dan juga perangkat-perangkat digital lainnya. Dalam pengertian lain, cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah perilaku ilegal yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang menyerang sebuah sistem keamanan komputer atau data-data yang ada dalam komputer. Kejahatan cybercrime dilakukan dengan beragam motif, mulai dari kepuasan diri atau keisengan sampai kejahatan yang merugikan secara ekonomi ataupun politik. Jenis kejahatan ini pun beragam sesuai dengan kemampuan pelaku dalam penguasaan bidang teknologi. Contoh cybercrime misalnya penipuan jual beli online, pembobolan kartu kredit, penyebaran konten ilegal di internet, pembajakan akun medsos, pencurian data di situs website tertentu. Yang kedua, jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, pencurian data. Merupakan tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersilkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Yang kedua, akses ilegal. Seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik. Oleh karena hal ini, biasanya korban akan kehilangan data penting. Tak jarang juga aksi ini merupakan langkah yang diambil oknum tertentu untuk melakukan aksi penipuan dengan memakai nama pemilik akun. Yang ketiga, hacking and cracking adalah aktivitas menerobos atau mencari celah keamanan suatu sistem komputer. Orang yang melakukan hacking disebut hacker, sedangkan pelaku cracking disebut cracker. Seorang hacker adalah orang yang menyusup ke dalam suatu sistem untuk mencari kelemahan sistem, kemudian memberitahukan pemilik sistem tentang celah keamanannya. Berbeda dengan cracking, di mana ketika berhasil masuk ke dalam suatu sistem, maka mereka akan merusak sistem atau menggunakan untuk kepentingan tertentu. Yang keempat, coding adalah kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit atau ATM. Dengan memanipulasi tertentu, pelaku akan mendapatkan data kartu korban. Setelah itu, data akan diduplikat dan kartu akan di-cloning untuk digunakan ilegal. Yang kelima, defacing biasanya dilakukan dengan tujuan iseng atau pamer kemampuan. Cara kerjanya dengan merubah suatu sistem, kemudian mengubah tampilan sistem tersebut. Kasus defacing sempat dialami oleh situs Telkomsel beberapa tahun lalu. Yang keenam, cyberghosting ialah tindakan penyalahgunaan nama domain website. Umumnya pelaku menyerobot nama perusahaan atau public figure. Yang ketujuh, cyberghosting adalah kejahatan cyber dengan membuat domain yang persis seperti domain perusahaan atau orang lain. Tujuannya adalah untuk menipu orang lain atau biasanya menyebarkan berita bohong. Yang kedelapan, menyebarkan konten ilegal. Membajakan software, film, ataupun di internet selain melanggar hak kekayaan intelektual, sebetulnya bisa juga dimasukkan ke kategori kejahatan cyber. Bagaimanapun apa yang dibagikan di internet harus lihat persetujuan developer atau para pembuatnya. Yang kesembilan, malware. Malware adalah program yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer dan menginfeksi data-data di dalamnya. Umumnya malware disusupkan ke dalam sebuah software yang kemudian disebarkan di jaringan internet.
Ketika seseorang mendownload dan menginstal program tersebut di komputer, maka malware akan melakukan tugasnya dengan merusak atau bahkan mencuri data-data di komputer. Yang ke-10, cyber terrorism. Suatu kejahatan dunia maya dapat dikategorikan sebagai cyber terrorism apabila telah membahayakan pemerintahan atau fasilitas-fasilitas penting, misalnya rumah sakit. Yang di sini yang ketiga, metode cybercrime. Dalam melakukan kejahatan, para pelaku cybercrime biasanya memiliki metode untuk melancarkan aksinya. Yang pertama itu password cracker. Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password. Yang kedua, spoofing. Spoofing adalah tindakan memasukkan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam sebuah jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang asli. Yang ketiga, DDoS adalah tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server atau komputer dalam sebuah jaringan internet. Serangan ini mampu menghabiskan resource yang ada pada server sehingga perangkat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti semula. Yang keempat, sniffing. Secara sederhana, sniffing diartikan sebagai penyadapan data. Tujuan sniffing adalah mengetahui data username dan password dari korbannya, terutama data masuk ke akun transaksi seperti banking. Umumnya sniffing dilakukan di jaringan publik seperti wifi corner. Yang terakhir, destructive device merupakan suatu program atau software yang berisi virus. Pelakunya biasanya memiliki tujuan untuk menghancurkan atau merusak data yang terdapat pada sebuah komputer yang dituju. Beberapa isi program tersebut adalah worms, malware, nukes, trojan horse, dan lain-lain. Demikian materi singkat yang saya bagikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.